Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral di sosial media, yaitu salah seorang pria yang mengaku siap ditembak di depan pengadilan jika ijazah Jokowi yang katanya asli UGM itu terbukti asli, maka dia siap untuk ditembak mati. Nah, dalam pernyataan tersebut ya, Bapak itu meminta persoalan ijazah Jokowi diselesaikan melalui proses hukum dan pembuktian. Intinya penegak hukum, kalau memang Jokowi punya ijazah asli, kalau punya asli ya tunjukkan. Jadi Bapak ini langsung ya menggeruduk Bareskrim Polri, mengajukan permintaannya terhadap polemik ijazah Jokowi yang kita tahu tidak berkesudahan ya. Saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah, ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum, jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya ijazah asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Pengadilan pengadilannya yang nggak boleh nembak. Nah, bahkan Jokowi ya menantang Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk membuktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah, kita tidak tahu ini polemik ijazah Jokowi sampai di mana, dan sekarang lagi hot-hotnya, panas-panasnya, yaitu Gibran tidak punya ijazah SMA. Bahkan sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, yang tadinya 100 juta, sekarang sudah menjadi 300 juta yang berhasil menunjukkan ijazah SMA. Bahkan pengamat politik kedai kopi sampai mempertanyakan adakah sosok temennya Gibran ya semasa SMA. Ya, kalau ada tolong tunjukkan dirimu ya untuk membuktikan kalau Gibran memang punya ijazah SMA. Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Dan kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya, gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam. Aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu kemudian Roy, Tifa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan.
tegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Atau selesai. Itu kan pertanyaan. Tanya. Ya. Oke. Menurut saya tergantung. Di awal tadi saya sudah menyampaikan apakah negara ini, pengelola negara ini punya serius, punya perhatian dengan kasus ini, atau ignoramus. Yang saya lihat ignoramus. Jadi 3 tahun membiarkan pro kontra dari Thermul versus Dan menurut Anda ini sudah mendesak untuk kemudian diintervensi dalam tanda kutip. Sesudah 3 tahun dibiarkan. Jadi pihak pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi. Lebih dari 3 tahun mengulur waktu, dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan pengadilan Roy itu cuma 1 dari 7 pengadilan yang sudah terlaksana selama 3 tahun ini. Pengadilan versi laporan Thermul itu sudah mengambil korban 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipidana 6 tahun, ya. Nah sekarang ingin mengambil korban lagi, vampire ini, mengambil korban 2 tersangka yang tadinya 8 tersangka, tapi yang 3 sudah berhasil dicuci otak untuk menganulir. Nah, tapi pertanyaan ya, Rismon, Bang Egy, dan satu lagi Damai Lubis. Oke. Ya, duhai kaum Thermul, kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismon yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Anda sudah mengirim terbukti. Lah itu kata yang meneliti Thermul yang datang ke Jepang itu. Kenapa hanya mempersoalkan orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi Anda sekarang sama sekali tidak peduli dengan ijazah palsunya si Rismon. Bang Refli, ini yang bikin belok-belok ini nih. Ya, Ini belok-belok nih. nah, karena ini penutup. Ini belok-belok. Alasan. Ini untuk pengakuan dosa. Ini pertobatan. Kenapa itu kamu yang harusnya mengaku dosa karena sudah memfitnah orang? Belum. Ya. Kemudian Iya dong. kalau Tidak ada kalian keputusan pengadilan kok. kalian Jokowi konsisten mau mempersekusi orang yang mencemarkan nama baik, kenapa itu tidak terus dilakukan terhadap Rismon yang 11.000 triliun? Tapi begitu Palsu katanya. Nah, itu menunjukkan inkonsistensi yang paling banal. Itu Inkonsistensi menunjukkan problemnya adalah ini pertarungan di Sudah Indonesia diproses ini hukum dan antara dilaporkan. orang-orang yang ingin Inilah memperjuangkan fitnah. kepentingan publik dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan individu. Masa seorang individu harus diperjuangkan mati-matian demi melawan kepentingan publik. Jadi apa landasan logika dan etikanya? Apalagi kalau mereka yakin ijazahnya asli. Dan mengulur-ngulur waktu selama 3 tahun itu tidak ada penjelasan lain selain ingin mengembunyikan barang busuk. Ini sama saja Pak Menyembunyikan Lukas misteri, menuduh Pak Jokowi jasa kontroversi palsu misteri. juga ya. Karena dengan mengulur waktu, Iya. nanti Tapi kalau jangan-jangan ditanya bisa dibuat takut. bukti-bukti Nanti lain. korban hukum berikut. Oke, sebagai penutup, Pak Lukas, nanti sebagai Bapak jadi penutup, korban hukum berikut. satu alinea lagi ya. Saya juga meragukan gini, terus terang dari hukum di Indonesia ini. Saya berharap, Nanti dijawab. Oke. saya berharap ada keajaiban ya. Nanti kalaupun UGM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan kembali memenangkan putusan Komisi Informasi ya. Tapi jika seandainya tidak, berarti itu mengindikasikan lagi. Karena sebenarnya tidak terlalu penting juga kalau Mahkamah Agung, karena antara prosedur, antara di atas kertas dengan realita itu akan cepat atau lambat ketemu. Dan poinnya sekarang tinggal 2 kok. Tinggal apakah Rektor UGM itu masih orang yang sama, juga Kapolri orang yang masih sama. Indikasi awal karena ini tertunda sampai 3 tahun itu karena ini ada satu konspirasi politik yang ingin bertahun-tahun menyembunyikan ini. Jadi ya menurut saya
Tapi Jadi saya Kapolri, terus saya siapa terus lagi yang terang termul? Kalau hakim ini memenangkan, contoh lain, termul lagi. info-info terbaru ya. Jadi Dipersingkat. majelis Jadi, majelis sebentar komisi lagi informasi semua jadi yang termul. memenangkan Berikan Jokowi kesempatan. ketika mereka mengajukan lagi untuk menjadi komisioner KI ternyata gagal. Mereka tidak bisa lanjut. Entah Komisioner kenapa. Mereka tidak bisa lanjut terpilih jadi Komisioner. komisi informasi. Oh, KAIP. Oke. Nah itu bisa kalau prestasi mereka bagus, kenapa mereka tidak dipilih lagi sebagai komisi informasi? Yang milih kan DPR tapi berbagai partai. Lah ya justru itu kan politik itu jangan dilihat secara naif normatif. Ya udah Pak Lukas Politik lantikan itu- Kalau ini saya kembali search challenge menjadi nih kan. komisioner. Kalau DPR susah, masa Pak Jokowi bisa mengondisikan 10 partai? Iya dong. Lah kalau udah lari. kalau mahkamah konstitusi aja bisa dipermainkan, apalagi cuma DPR. Ya inilah Oke, nanti saya Oke, sudah. Ya artinya ada ini sedikit manusia yang lagi. mengarang indah. Ada tiga Mengarang skenario. indah. Oke, Putusan ya. Dipersingkat. Ya, ada tiga skenario. Menurut saya skenario happy ending untuk bangsa Indonesia adalah ketika MA menetapkan menguatkan putusan KI dan sehingga memaksa UGM untuk membuka semuanya. Jadi 15 anomali yang sudah kami temukan itu bisa terbukti atau tidak. Yang kedua, akan ada proses yang disebut mengulur waktu gila-gilaan. Jadi 3 tahun nggak cukup, butuh 9 tahun lagi. Dibuat berbagai strategi, berbagai permainan politik. Skenario ya, oke. Dan yang ketiga agar ini Komiknya luar agar biasa ini ini. terlihat ilmiah. Komik yang indah. Akan terjadi satu yang disebut entropi keadilan. Apa itu? Jadi dibiarkan kasus ini terus tidak jelas. Kalau spirituality akhirnya ada masuk kelelahan. nggak? Atau akan ada perubahan fundamental dari politik di negeri ini dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih. Kelelahan itu maksudnya apa? Kelelahan lalu kemudian Ya orang, Patik, ya? saya bayangin orang seperti Roy, Ya, oke. Tifa sudah hijrah kan? Oke. Nah nanti Roy mungkin hijrah juga, kita Oke. nggak tahu. Karena secara psikologis itu harus dimaklumi ya. jadi maksudnya jadi berhenti proses untuk mencari ini. Ya walaupun tentu Bon Jovi sampai hari kiamat akan mencari. Bongkar. Oke, luar biasa. Salah satu persyaratan untuk bisa mendaftar jadi wakil presiden punya ijazah SMA atau sederajat. Maka ketika Gibran mendaftar, tiba-tiba yang dia kasih surat keterangan pernah kursus 6 bulan di luar negeri. Nggak tahu di Singapura apa Australia gitu. Kursus 6 bulan. Bingunglah KPU. Ini gimana nih? Diminta ijazah kok dikasihnya surat keterangan kursus. Akhirnya KPU nanya ke Menteri Pendidikan zaman itu, nggak tahu siapa. Ini gimana nih? Menteri Pendidikan zaman juga bingung. Ini bagaimana nih? Yang nggak diminta ijazah kok yang muncul surat keterangan. Akhirnya atas nasihat dari seseorang di Solo sana, maka Menteri Pendidikan saat itu mengeluarkan surat pernyataan kesetaraan ya, bahwa surat keterangan Gibran kursus 6 bulan di luar negeri itu sama dan setara dengan ijazah SMA 3 tahun di Indonesia. Nah, jadilah wapres yang seperti sekarang kita terima ini, ya, yang bicaranya juga kadang-kadang asam sulfat, ya, yang nggak jelas kalau ngomong gitu, komunikasinya juga mampunya dengan anak-anak SD, gitu, ya. Jadi wajarlah kalau memang Pak Presiden terus minta beliau untuk duduk di dekat menteri aja lah waktu sidang rapat kabinet, nggak usah di samping presiden gitu. Itu sangat tepat itu. Ya itulah nasib bangsa Indonesia menerima wapres yang seperti itu. Netizen ada komentar? Londo ireng titik 2, Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan.
beberapa jam yang lalu. Anak itu lahir dari ada seorang yang saya tidak usah sebutkan namanya, itu adalah Soekarno, itu dia ini kan. Kalau sekarang saya lalu ke Jogja. Jadi ini pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kedatangan profesor, guru besar yang lebih sering di Indonesia sekarang, yang lebih sering di luar Indonesia daripada Indonesia, Prof. Denny Indrayana. Makasih ya, Prof. Jadi lu datang ke Jakarta, kapan sampai Jakarta? 2 mingguan yang lalu kali ya. Jadi jadwal di Melbourne sama di Jakarta lebih banyak di Melbourne? Tergantung kerjaan, bro. Jadi kan kantor di Jakarta, Melbourne, Sydney. Oh, Lawyering. oke. Jadi kalau ada sidang di Australia, kalau ada sidang di Indonesia. Tapi base camp sekarang Pekalongan. Karena nunggu mertua. Jadi kita memutuskan, sebenarnya 2 tahun yang lalu, memutuskan pindah ke Pekalongan. Oh gitu. Jadi beredar antara, itulah, wilayah-wilayah itu. Pekalongan batik tuh ya? Batik, kota santri. Ini komika juga ternyata. Sempat kita satu panggung ngerosting Zainal Arifin Mokhtar. Prof, tapi gini ya, lo kan sering nulis dan pedes tuh. Banyak masyarakat sipil bilang, ya Bang Denny sih enak, nulis kenceng-kenceng, hidupnya di Melbourne. Kalau ada apa-apa, minimal agak-agak susah lah disusulinnya. Kalau kita kan dekat-dekat sini, itu motivasi dulu lah. Kenapa sih kemudian nulis tuh kenceng-kenceng banget sih, terutama memberikan masukan kritis kepada pemerintah ya? Ya 10 hari terakhir lah ya. Setelah melihat situasi, rasanya selemah-lemah iman, diam, dalam hati aja itu dosa juga. Jadi ini harus agak naik sedikit pemahaman istihad kita nih ngeliat situasi. Jadi saya renung-renungkan, ya sebenarnya kita ini kan bisa nulis ya, bisa bicara, ya itulah. Karena menurut saya situasinya sudah relatif sampai pada tahap kita tidak bisa membiarkan. Apa situasi apa sih, Prof? Hukum terutama, tata negara terutama. Yang paling mengganggu logika dan kewarasan itu ketika putusan dimulai sejak, menurut saya banyak ya yang lain, tapi satu yang paling monumental itu adalah putusan Maman Usman untuk ponakan Gibran. Dari situ kemudian terus logika kita tabola balik gitu. Ya tapi kan udah selesai itu kan. Enggak. Udah dilantik dia jadi wapres. Udah tenang-tenang juga dia hidupnya. Justru kita tidak bisa membiarkan dosa kolektif bangsa ini terus menerus gitu. Hukum itu bukan hanya bicara putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilantik jadi wakil presiden selesai. Bukan. Hukum itu tidak senaif itu. Hukum itu ada kepastian memang, tapi ada keadilan dan kemanfaatan. Nah, pada tataran keadilan dan kemanfaatan itulah kita harus terus menyuarakan sikap kritis, nggak bisa. Tanpa ada urusan pribadi dengan Mas Gibran. Tapi ini jabatan yang terlalu terhormat untuk diisi dengan orang yang kapasitas intelektual, integritas moralnya problematik gitu. Emang ada efek apa buat negara ini sejak Gibran akhirnya? Kalau buat gue, gara-gara Mas Gibran jadi wapres, ada 2 nih. Satu, nggak ada yang nggak mungkin di negara ini. Jadi kalaupun undang-undang bilang nggak bisa, nanti ujung-ujungnya kalau ada yang kerja juga bisa gitu. Yang kedua, ini jadi cita-cita, termasuk cita-cita gue ini jadi wapres. Sejak Mas Gibran jadi wapres tuh kayaknya reachable gitu. Buat semua orang tuh bisa gitu ya. Ya kan, sisi positifnya itu ya. Ya. Jadi bisa jadi wapres tuh kayaknya nggak sulit-sulit amat. Iya. Tapi kan sisi negatifnya jadi banyak juga. Orang tidak melihat meritokrasi kan. Ya. Nah itu yang paling merusak menurut saya. Dan sebagai pembelajar hukum tata negara, konstitusi sudah diinjak-injak. Aturan konstitusi itu hukum dasar, sakral. Dalam artian harus dihormati, dijadikan fondasi bernegara, tapi dalam tataran Gibran diobrak-abrik, dirusak dengan cawe-cawe. Jadi dengan segala hormat ini membalik pendekatan logis, pendekatan waras yang nggak bisa kita biarkan. Saya yang sedikit belajar tata negara ya harus, menurut saya punya kewajiban untuk terus melakukan langkah-langkah advokasi, edukasi. Jangan-jangan juga Mas Gibran nggak paham tuh bahwa ada proses yang menjadikan dia wapres. Terlepas dari itu, bahwasanya beliau tidak paham ada proses itu, ada proses di mana seorang yang dewasa bisa menentukan pilihannya sendiri. Dan kalau beliau kemudian merasa mampu, menurut saya agak problematik gitu.
Karena mungkin levelnya bukan tahap itu. Bahkan dengan segala hormat, ketika menjadi wali kota Solo pun kan ada banyak informasi bagaimana cawe-cawe Pak Jokowi. Bisa ditanya ke teman-teman PD Perjuangan lah tentang itu. Sehingga ya walaupun beliau tidak paham ada titik Mas Gibran mau maju atau tidak, menurut saya beliau punya otonom sebagai orang yang dewasa untuk mengatakan yes or no gitu. Pada tataran beliau mengatakan iya dan akhirnya sekarang terpilih, dia punya andil juga sedikit banyak untuk membawa bangsa ini ke arah yang menurut saya keliru gitu. Karena tadi udah nyerempet-nyerempet ke partai politik, di Demokrat masih? Gue langsung to the point aja. Harus. Demokrat masih? Saya ini masuk Demokrat pada saat caleg kemarin. Ya. Itu berkali-kali Pak SBY itu minta tuh. Terus Bisa nggak caleg-caleg. Pilkada 2019-2020 dicalonkan oleh satu pendukungnya tuh Gerindra, Demokrat, P3. Tapi sebagai pengurus nggak masuk di mana-mana. Jadi lebih kader lepas lah. Wajar lah kalau orang kemudian berpikir ini ada Demokrat di balik ini. Saya cuma bisa katakan tidak ada satu titik koma ini komunikasi dengan sebutlah Pak SBY, AHY, nggak ada. Saya termasuk orang yang bicara, nulis itu nggak pernah bisa diarahkan gitu. Ya, tapi agak sulit orang percayanya tuh. Lu gimana tuh kalau dituduh-tuduh gitu tuh, Prof? Ya sudah. Wah, lu nih bergerak mengkritisi Gibran buat AHY gitu misalnya. Nggak apa-apa. Itu kebebasan orang, sebagaimana saya bisa bebas bicara, respon dari orang juga kan kita tidak bisa atur. Tapi logik pikirnya silahkan dieksaminasi lah, silahkan dinilai. Kalau saya berangkat dari memang menurut pandangan saya atau menurut pendapat saya kata kunci. Ya ini memang harus menurut keyakinan saya. Ini memang satu hal yang perlu dilawan lah. Kenapa sih? Apa sih efeknya Gibran? Kan gini loh. Gue sih ngeliatnya ya prosesnya nggak oke. Terus kemudian selama dia jadi wapres juga menurut gue nggak oke. Tapi ya dia udah dipilih gitu, sehingga ya we just have to wait sampai 2029 bukan? Atau gimana? Lo ada catatan apa? Ya kalau di dalam lagi-lagi Undang-Undang Dasar Konstitusi ya, itu kan pasal 8 ngatur presiden wakil presiden itu kosong kalau mangkat, diberhentikan atau tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban. Nah kalau diberhentikan itu kan ada aturannya, 1 pengkhianatan terhadap negara, 2 penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, misdemeanor, korupsi, sama tidak lagi memenuhi syarat. Banyak sekali informasi yang tentu perlu diverifikasi dan bisa kita lakukan kalau mau. Ini bukan masalah apakah tidak mampu, ini kadang-kadang tidak mau kita, bukan unable tapi unwilling. Misalnya begini, ambil contoh masalah korupsi. Dugaan korupsi. Itu kan ada laporan teman Ubaidah Badrun untuk KPK itu. Terkait dana investasi yang masuk ke ya. Tapi kalau kita baca laporannya tuh detail tuh. Dan bahwasannya ada bau amis di situ, clear menurut saya. Ada apa jadi ada dana masuk? Ada dana investasi masuk lah melalui Mas Gibran dan Kaisang. Selama mereka sebagai anak presiden. Jadi ada yang bilang ini gratifikasi, ada yang bilang ini trading by influence bapaknya, dan banyak hal lain. Kalau kita bicara faktor Fufafa, faktor dugaan tindak pidana terkait dengan kejahatan 3 itu 5 tahun. 5 tahun itu macam-macam. Misalnya yang 5 tahun ke atas itu biasanya terkait dengan narkoba dan seterusnya. Nah ini kan semua nggak bisa dibiarkan tanpa verifikasi. Pasti harus ada proses hukumnya. Poin saya adalah dari sisi hukum ini memungkinkan. Biasanya dari sisi politik yang sulit. Jadi bahwasanya beliau sudah dilantik, yes. Tapi kalau kita membiarkan jabatan sepenting wakil presiden, yang itu artinya adalah the next presiden kalau presidennya ada apa-apa, ya kita ikut membawa bangsa ini ke arah yang bisa masuk jurang. Dampaknya apa sih sebenarnya? Tadi lo bilang masuk jurang, tapi secara konkret di masyarakat sipil tuh apa sih? Masalahnya kan ya dia cuma wakil gitu. Kalau nggak dikasih kerjaan sama Pak Prabowo kan juga nggak dapat apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa juga gitu. Walaupun kalau dia tiba-tiba mundur ya bagus juga sih. Mungkin kalau dia mundur terus dolar lebih kuat lagi gitu kan, mungkin aja kejadian gitu kali ya. Tapi dampak konkretnya tuh apa sampai lu menggarisbawahi Gibran? Wapres ini Mas Gibran ini mesti mundur. Pertama dampak tadi psikologis tadi. Oke. Ya bahwa ya lu nggak perlu punya integritas. Kalau ini Rocky yang bilang nih, ada 3 untuk jadi pemimpin nasional itu. 1 integritas moral, 2 kapasitas intelektual, yang ketiga baru elektoral.
Nah, Mas Gibran ini 1 dan 2 ya bisa kita diskusikan lah. Yang ketiga elektoral barangkali. Ini pun kerja-kerja, buzzer kerja-kerja. Menurut saya bukan kerja-kerja real faktual gitu. Itu tadi itu merusak betul tataran meritokrasi. Yang kedua ya bagaimanapun ada potensi rezim tumbang loh. Oh ya? Saya menulis di satu surat 3 sebab runtuhnya rezim. Oke. 1, krisis ekonomi. 2, skandal publik. 3, skandal pribadi. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Nah, ketika ini mungkin, tentu kita berantisipasi dong. Kalau Pak Prabowo karena satu dan lain hal Berhalangan tetap. berhalangan, Amit-amit nih. Kan ya ini. amit-amit. Tapi Gibran naik. Waduh. Nah, kira-kira itu solusi bagi bangsa atau ya, tulisan saya mungkin agak keras ya, tapi ya Gibran Raka Buming Raka kalau jadi presiden itu solusi atau petaka gitu. Kan pertanyaan nih yang perlu dijawab. Ya. Bagi menurut apa tadi? Keyakinan saya. Keyakinan saya ini bukan solusi. Sehingga kita perlu langkah-langkah opsi nih. Nah, gue setuju itu. Jadi jangan kemudian turunin Prabowo dulu, ganti Gibran, habis itu baru beresin negara ini, nggak juga. Nggak begitu juga kan? Kan ada juga tuh planningnya. Kita turunin dulu Prabowo, habis itu Gibran yang naik. Nanti kita paksa Gibran 1 tahun aja sambil mempersiapkan pemilu. Ya nggak gitu juga. Mereka nggak ngitung variabel Jokowi menurut gue. Ya, Pak Prabowo juga milih Gibran ini juga kan karena bagi dia ini golden ticket lah untuk menangkan. Kita sama-sama tahu bukan Gibrannya, Jokowinya, bukan Jokowi pribadinya, Jokowi sebagai presidennya yang punya kuasa dengan aparatnya dan anggaran negaranya. Di tengah pemilu kita yang berubah dari demokrasi menjadi duitokrasi, ya ini tiket untuk menang. Gibran di sini hanya instrumen aja kan untuk menarik Pak Jokowi ke dalam. Tapi tentu ada masalah dengan Pak Prabowo lah. Problemnya adalah kalau kita mengantisipasi krisis tadi, maka ya Mas Gibran dengan segala hormat sebenarnya bisa mengajukan pengunduran diri aja menurut saya. Jadi tidak perlu pakai proses impeachment. Kan tadi mangkat itu artinya apa? Wafat, meninggal. Berhenti itu artinya apa? Mundur. Diberhentikan itu impeachment, itu yang DPR, MK, MPR lama itu. Tadi yang terakhir tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban ini karena sakit permanen. Jadi yang paling sederhana secara proses mundur selain mangkat. Yang kalau udah nggak itu kan susah. Yang ini mundur, ini inisiatif. Kalau ini kan faktor eksternal, ini faktor internalnya itu berhenti. Kalau Mas Gibran, syaratnya cuma 2 saya bilang dalam surat saya itu, dengan segala hormat, tahu diri dan tahu malu. Cuma 2 itu. Kalau beliau tahu diri, saya belum saatnya lah ini, harus belajar lagi. Belajarnya mungkin juga di Singapura atau di Australia diseriusin lagi. Dia mungkin nggak tahu diri, tapi dia mungkin tahu duit, makanya nggak mau mundur. Kalau beliau kemudian tiba-tiba merenung, iya ya, saya nanti kalau jadi presiden gimana pula, ini pusing kan, main-main dengan boneka-boneka apa itu. Apa itu yang di kantor dia yang di Solo yang diberes-beresin tuh? Iyalah itulah. Itulah pokoknya namanya pun kita nggak ngerti. Ya nggak tahu kalau beliau tiba-tiba sadar, siapa tahu. Jadi lo akan melakukan apa sampai beliau kemudian akhirnya sadar untuk mundur meninggalkan Pak Prabowo? Saya terus berusaha untuk tadi tidak selama-lama iman pada level lisan dan tulisan lah, nulis, kemudian datang ke podcast sama Sensat, ya kan. Siapa tahu sampai ke Mas Gibran. Nah, mungkin caranya jangan dilihat kata ayah saya almarhum. Kalau mengkritik, perhatikan caranya. Nah, cara saya barangkali perlu diperbaiki lah. Tapi kalau dikritik, perhatikan isinya. Cara nggak terlalu. Kalau saya waktu wamen tuh banyak yang kritik kan, kata saya. Jangan lihat caranya, perhatikan isinya. Ya. Nah, mudah-mudahan Mas Gibran mungkin cara saya tidak terlalu pas, kata-katanya mungkin juga kalau kata orang Jawa mungkin ini kok ngono yang ngono tapi ojo ngono, kira-kira gitu lah ya. Ya mohon maaf, tapi mohon diperhatikan isinya. Ini berangkat justru pada sayang pada Mas Gibran. Ini kan kadang-kadang kita ini mengkritik musuh. Iya. Londoira. Ini apa lagi maksudnya Londoira? Ini kalau kita menyampaikan pikiran yang berbeda, kita langsung dicap antek asing lah, antek asing lah. Bisa dirjen pajak loh. Itu lagi yang dipanggil. Oh iya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dilihat isinya, coba direnungkan. Kita sama-sama cinta Republik lah. Gak pernah ketemu Pak Jokowi gak? Setahun 2 tahun ini. Kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Hampir nggak pernah sih memang. Begitu ya? Nggak pernah saya. Nggak punya akses juga. Nah ini tadi saya mau nanya, sebetulnya beda signifikannya antara
pemerintahan Prabowo dengan Jokowi itu apa? Prabowo dan Jokowi. Waduh, kita nggak pernah ada di dua-duanya. Jadi kita menganalisis dari luar aja ya. Relatif hampir sama ya. Hampir sama. Artinya hampir sama itu cenderung menabrak-nabrak aturan konstitusi. Kemudian juga korupsinya juga. Hari ini saya nulis tuh. Saya bilang pemberantasan korupsi itu akan kehilangan legitimasi ketika narasi tidak ada langkah aksi, sehingga kemudian yang terjadi inkonsistensi. Jadi memang agak problematik kalau di tataran aksi anti korupsi dua-duanya. Tapi kalau persamaannya ya mungkin ketemu di Gibran lah ya. Ya nih, Prof, salah satu poin pentingnya adalah kenapa kita perlu semangat mendorong Gibran berhenti. Nah, kenapa lo sampai mesti cari temen supaya bareng-bareng kita mendorong Gibran berhenti? Tadi sudah kita putar-putar itu jawabannya. Ya, tapi gue mau yang lebih singkat nih. Kira-kira kenapa sih kemudian lu sampai mengatakan bahwa ayo yuk kita, ini kan kasarnya begini, ayo kita mesti turunin Gibran nih. Saya udah bilang tadi, jabatan wakil presiden itu terlalu penting. Dia Itu adalah kan iya. Apakah siapa yang kata gua? Kalau saya ke kampus-kampus tuh, itu lihat itu gambar yang Gibran kira-kira gimana pada ketawa itu bukan ketawa bangga, ketawa yang ya sedih gitu. Gue paham. Makanya dari itu ini kan jabatan terhormat ini sekarang kita jadikan sebegitu nistanya jadinya kan sayang gitu. Jangan sampai kita kemudian nganggap nggak penting nih Wapres. Nah, itu menurut saya paling mengganggu di luar tadi logika konstitusi apa anak haram segala macamnya itu. Ya kenapa? Gua sih paham. Cuma kan I have to pretend. I know. Supaya orang-orang ini maksudnya apa sih dari Indrayana nih? Karena begitu lo kerap berbicara, walaupun dia lagi bekerja untuk AHY. Ya. Padahal tadi lo udah konfirmasi nggak ada tuh komunikasi dengan AHY. Sama sekali nggak ada. Sekali nggak ada. Tidak hanya AHY, satu orang Demokrat pun saya nggak ada komunikasi. Tapi dan not even one. Kita berani ada ini. Menurut Prof. Den Indrayana, Pak Prabowo tuh bakal setuju gak kalau Gibran mundur? Hati kecilnya setuju. Oh gitu? Berani apa enggak? Gitu ya? Ya kalau hati kecilnya kan sudah kelihatan dengan mendudukan Mas Gibran di posisi Menko rapat kabinet kemarin. Itu melanggar konstitusi tuh. Oh iya? Nggak boleh. Secara protokoler itu harus di samping beliau. Oh. Karena memang lembaga presiden itu berdua begini. Jadi nggak pernah itu duduk wakil presiden di bawah dan apalagi sejajar Menko itu. Itu pelanggaran protokoler konstitusional. Wakil presiden bisa dipecat nggak? Bisa dong. Yang mecat siapa? Tadi pecat dalam artian apa dulu nih? Kalau pecat dalam artian sunatullah mangkat, pecat dalam artian mundur berhenti, pecat dalam artian diberhentikan. Tadi DPR, MPR, MK. Jadi kalau gini maksud gua. Oke. Misalnya nih besok ada demonstrasi. Misalnya nih. Terus ada spanduk gede. Ganti Gibran. Itu secara undang-undang diperbolehkan nggak? Boleh. Tapi kan dia satu paket. Gibran boleh. Gibran doang? Ya bisa tadi. Berhentinya bisa lewat proses mundur, bisa lewat proses impeachment, ya kan? Kalau proses impeachment, tinggal cari yang mana nih kasusnya. Ada banyak nih tadi kita udah jelasin. DPR. Kalau Prabowo mau, ya semua koalisi dia. PDP akan ada di depan. Bagi dia, ini londak ireng terhadap banteng bermoncong putih. Gibran bin Jokowi ini. Jadi DPR akan solid. Ya kan? Partai-partai ini sebenarnya apakah juga membayangkan Gibran itu layak? Enggak juga. MK nggak sulit. Secara ideal mereka juga sebenarnya kemarin di obok-obok hilang di bawah Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90. Itu yang namanya Rosaldi dan kawan-kawan itu kan keras sekali tuh perlawanannya. MPR sama saja. Jadi kalau konsolidasi politik para Prabowo jalan, ini reachable, ini possible. Masalahnya adalah yang beliau hitung bagaimana dengan kekuatan Pak Jokowi kan? Nah, ini kan yang akan beliau kalkulasi politiknya. Kalau matematis yuridisnya mungkin. Tapi dia jago loh Pak Jokowi itu ngitung-ngitung gitu tuh. Mungkin dia akan tempatkan pasukannya di gimana ya? Gue mau bicara jadi pada saat dia mengetahui anaknya akan dirongrong, dia pasti akan menempatkan pasukannya untuk menahan itu tuh pasukan dalam arti kota-kota buzzer lah, PSI lah, relawan lah. Ya beberapa tangan-tangan dia di kekuasaan kan masih ada juga, ya kan. Jadi
Kalau tentara kemana, kalau polisi kemana, ya kan? Jadi memang hitung-hitungan itu pasti akan dilihat oleh Pak Prabowo. Tapi ya, saya terus mendorong ini karena akal sehat mestinya sepakat bahwa kita butuh wakil presiden yang lebih punya kapasitas dan integritas lah. Kita kan sebetulnya dipilihin ya, kita kan nggak milih gitu. Partai menyediakan inilah presiden dan wakil lalu pilih deh, tapi kan kita nggak pernah milih, sehingga membuat pada saat kegalauan-galauan itu terjadi kita jadi kesal sendiri gitu. Kalau gerakan ini konsisten dilakukan dari hari ini, membutuhkan waktu lama untuk akan membutuhkan waktu berapa lama untuk menjatuhkan Gibran? Sebenarnya kata kuncinya dari Pak Prabowo sih. Kalau mau lama ya lewat proses impeachment tadi, pemberhentian, diberhentikan. Kalau mau sebentar lewat proses berhenti, mundur. Tapi kan presiden nggak mungkin akan wakil untuk mundur kan? Ya diajak ngobrol di belakang, lu mundur aja deh. Udah kenapa-napa ya. Iyalah. Jadi saya ulang nih pertanyaannya Prof, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan seorang Gibran? Kalau proses berhentinya mundur nggak lama, tinggal diyakinkan aja. Dan tadi Gibrannya secara internal dia tahu diri dan tahu malu itu nggak lama. Hari ini dia dengar ini, terus dia merenung di kamarnya, besok dia bisa mundur. Atau bahkan hari ini pun dia bisa mundur kalau tiba-tiba sadar. Nggak mungkin. Nah, ya artinya kan kalau itu ditanya berapa lama. Tapi kalau proses nol impeachment itu ada hitungannya. Di DPR ada proses hak angket, di MK 90 hari, ya kan. Setelah itu MPR. Jadi memang agak lama. Saya bilang kalau bisa sebelum 20 Oktober. Kalau 90 hari masih mungkin lah. Tapi kan tuh momentum 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kalau Pak Prabowo betul-betul ingin membawa arah bangsa ini, pertanyaannya bukan 2 periode. Pertanyaannya kalau nggak berhasil ya 2 tahun aja. Jadi ini tugas tunggu buat Pak Presiden. Saya nulis terakhir, Ronde Ireng titik 2, Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan. Itu kalau Prabowo dimundurin, Gibran ikut mundur nggak? Enggak lah. Oh katanya kan ada bilang satu paket. Ya itu logika yang ingin dua-duanya mundur karena nggak mau kalau Prabowo mundur Gibran naik. Sehingga logikanya kemudian ini satu paket. Ya Emang mungkin. ada kemungkinan kalau Prabowo mundur Gibran naik? Secara konstitusi sebagaimana pada saat Pak Harto mundur Pak Habibie naik itu faktual dan konstitusional. Selain karena itu menjawab pertanyaan yang itu ulang-ulang tadi itu juga menjadi pendorong saya untuk ya Gibran dulu karena kalau Prabowo mundur Gibran naik sama aja nih masalah. Iya, kenapa gua dari mulut dari mulut anti Ronde Ireng masuk ke mulut buaya kita. Iya, kenapa gua kemudian muter-muter karena gua belum dapat nih esensinya. Orang-orang kan pasti dari dulu lah turunkan Soeharto, nggak ada turunkan B.J. Habibie kan. Nah ini sekarang lo kan teriaknya turunkan Gibran. Secara konstitusi sudah jelas dia dari awal tidak boleh, jangankan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden nggak boleh. Tapi kan udah boleh, udah lewat. Bolehnya menurut putusan MK yang secara faktual disebut melanggar etika berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terus gimana kita nih? Ini kan ibarat tangan Maradona gaulin ke Inggris. Ya buat Tuhan. Iya udah juara dunia dia, tapi nggak boleh dong, harusnya nggak juara kan gitu. Nah, jadi ya apalagi ada VAR kan sekarang. Dulu waktu itu nggak ada VAR, kita ada VAR nih. Jadi harusnya dengan VAR kita bisa bilang batal itu gol, nggak jadi juara dunia itu. Ini Gibran tuh mau kita VAR-kan gitu loh. Masa nggak bisa? Dulu nggak ada. Sekarang sedemikian terang benderang golnya dengan tangan, dulu nggak ada VAR. Terus udah nyiapin mengganti belum kalau Gibran jatuh? Itu jangan ditanya ke saya, nanti saya didorong-dorong lagi ke ayo lagi nih bareng pada. Iya, masih kan mudah kalau didorongnya ke arah sana. Jadi kan? Kalau wakil presiden itu kosong, konstitusi mengatakan presiden punya waktu kalau tidak salah 60 hari untuk mengajukan 2 nama ke MPR. Jadi presiden mengusulkan nama, MPR kemudian memilih. Gitu. Paling tidak kita punya wakil presiden yang lebih punya wibawa lah. Ya udah itu ya lah, gue setuju. Misalnya aduh, gue jadi Gibran nih, gue dengerin Prof Denny nih, ini kok begini banget nih, nyerang saya, siapa yang ketemu terus ditanya sama saya jadi Gibran nih, kenapa sih Prof? Anda nggak suka banget sama saya disuruh mundur, padahal kan ini hak semua warga negara. Nah, jawabnya apa lagi tuh? Iya, pertama Mas Gibran saya nggak ada dendam atau persoalan pribadi. Ini persoalan menurut saya negeri mesti kita pikirin sama-sama bareng-bareng. Mas Gibran memang agak sulit kalau jawabannya kemudian iya. Mas Gibran merasa layak menjadi wakil presiden. Iya, saya layak, sulit dah itu. Berarti udah memang nggak bisa kita apa-apain itu bareng. Kalau saya sendiri merasa layak, kita nggak bisa. Ya harusnya harus mundurin sih kalau begitu. Iya kan? Karena jawabannya harusnya kalau sadar
Belum sih. Ah, mundur lah Bang. Berarti lo Mundur lah, akan Mas. berkolaborasi dengan Pak Prabowo atau dengan penguasa lain untuk